Selamat siang dan salam IPA ceria. Halo sahabat IPA, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum kalian menyimak pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita diberi pemahaman dalam memahami ilmu. Sudah siap kalian untuk berdoa? Berdoa, dipersilakan. Selesai. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, kita akan coba membahas materi mengenai besaran pokok dan juga besaran turunan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, apakah kalian pernah melihat atau melakukan kegiatan seperti yang ada pada gambar? Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sana ada seorang anak kecil yang sedang diukur tinggi badannya oleh ada dua orang dewasa. Nah, di dalam pengukuran pasti kita mendapatkan sebuah data. Ternyata dari hasil pengukuran tersebut didapatkan data sebagai berikut. Ternyata tinggi anak tersebut itu sebesar 140 cm. Tentunya dari hasil pengukuran tersebut ada poin yang coba akan kita pelajari, ya. Yang pertama, tinggi. Kedua 140, yang ketiga sentimeter. Tentunya di dalam sebuah pengukuran pasti kita akan mendapatkan sebuah besaran, nilai, dan juga satuan. Nah, di sini ternyata tinggi itu adalah besaran, kemudian 140 adalah nilai, dan sentimeter itu adalah satuan. Selanjutnya kita akan coba mempelajari mengenai pengertian dari nilai, besaran, dan juga satuan. Nilai itu dapat diartikan dengan angka. Kemudian besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Kemudian satuan itu adalah pembanding atau objek ketiga yang digunakan dalam pengukuran. Nah, ketika kalian melakukan pengukuran, pasti kalian akan mendapatkan besaran, nilai, dan juga satuan. Di dalam ilmu fisika, besaran itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok, dan yang kedua itu ada besaran turunan. Coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan besaran pokok. Ternyata besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya didefinisikan sendiri serta tidak diturunkan dari besaran lain. Kemudian kita akan coba melihat contoh dari besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Besaran pokok yang pertama yaitu panjang dengan lambang satuan M kecil dan nama satuan meter. Yang kedua ada massa, nama satuan kilogram dengan lambang satuan kg. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu dengan nama satuannya sekon dan lambang satuan huruf S kecil.
Besaran pokok yang keempat itu adalah suhu dengan nama satuan Kelvin dan lambang satuan huruf K besar. Kemudian besaran pokok yang kelima yaitu kuat arus, nama satuan ampere dan lambang satuannya itu adalah huruf A besar. Besaran pokok yang keenam yaitu intensitas cahaya dengan nama satuan yaitu kandela dan lambang satuannya itu adalah disingkat dengan CD. Kemudian besaran pokok yang terakhir atau yang ketujuh yaitu jumlah zat dengan nama satuan mol dan lambang satuannya itu adalah mol. Nah, tadi sudah kita lihat mengenai besaran pokok. Yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Kita coba lihat contoh dari besaran turunan. Contoh besaran turunan yang pertama yaitu luas dengan satuan meter persegi. Besaran turunan yang kedua yaitu volume dengan satuan meter pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian besaran turunan yang ketiga itu adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian besaran turunan selanjutnya yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. Besaran turunan yang selanjutnya yang terakhir yaitu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah contoh dari besaran turunan. Coba kita ulas mengenai besaran turunan. Kenapa luas dikatakan besaran turunan? Ternyata kita tahu bahwa untuk luas itu memiliki satuan meter kuadrat atau meter pangkat 2. Nah, meter kuadrat itu didapatkan dari satuan M dikali satuan M. Mengapa dapat satuan M? Karena untuk luas itu adalah panjang kali panjang. Sementara untuk besaran pokok panjang ya itu pasti memiliki satuan meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas merupakan besaran turunan. Baiklah, untuk pembahasan materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kalian simak bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.